membahas salah satu running super shoes, Asics Meta Racer. Sebelum kita bahas tentang sepatu ini, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri, tidak dikirim atau tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini, baik positif maupun negatifnya, adalah murni pendapat pribadi saya. Asics sendiri adalah brand asal Jepang yang mana merilis seri Meta Racer-nya ini pada bulan Juni 2020. Dan Meta Racer ini adalah sepatu flagship daripada brand Asics, atau sepatu yang berteknologi paling tinggi di antara sepatu Asics yang lainnya. Peruntukannya sendiri, sepatu ini untuk road running shoe, jadi di track juga bisa, bukan untuk trail run ya, jadi untuk aspal, tanah atau track, tartan gitu ya. Ini sepatu ini cukup mumpuni dan peruntukannya untuk race day atau racing shoe. Jadi untuk balapan kebut-kebutan dengan pace atau kecepatan yang tinggi, sepatu ini adalah salah satu opsi yang terbaik. Berat dari sepatu ini sendiri adalah 190 gram yang mana beratnya sangat ringan. Pada saat saya menerima sepatu ini di box gitu ya, rasanya ringan banget, kayak nggak ada sepatunya, cuman boxnya doang. Sepatu yang di bawah 200 gram bisa dikategorikan lightweight shoes. Beratnya sendiri di antara sepatu-sepatu yang lain menurut saya sangat-sangat ringan. Untuk di bagian heel sendiri tingginya 24 mm, kemudian di bagian depan forefoot tingginya 15 mm, untuk offsetnya jadinya 9 mm, dan menurut saya ini adalah midsole yang cukup pendek ya di antara sepatu keluaran terbaru saat ini yang mana stuck height-nya tinggi-tinggi banget. Nah, sepatu ini modelnya klasik racing flat. Jadi kalau sepatu klasik kan bentuk-bentuknya memang pendek-pendek, jadi ground contact-nya dari sepatu ini kerasa banget. Kita bahas mulai dari upper-nya terlebih dahulu. Upper-nya dia pakai engineered mesh untuk bagian ini, dan ini sangat ringan banget, lemes, lembut. Pada saat kita pakai rasanya itu fit banget, jadi enak banget dipakai, racing fit, snug, jadi pas banget di kaki saya. Kemudian di bagian sebelah sini ada TPU-nya sedikit. Kemudian ada TPU sedikit juga di bagian laces-nya ini untuk menguatkan hole-hole-nya dari laces. Dan kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh banyak banget bolong-bolongnya di bagian upper. Bolong-bolongnya banyak banget. Dan ini memang sepatu terkenal akan sirkulasi udara yang sangat baik. Breathable banget sepatu ini. Bahkan ini ada satu fitur yang nggak ada di sepatu lari yang lain, yaitu lubang yang ada di bagian depan ini. Jadi tujuannya agar angin atau udara bisa masuk dari depan, kemudian bisa sampai ke kaki kita agar suhu kaki kita tetap dingin ya, tetap dingin pada saat kita long run menggunakan sepatu ini. Jadi untuk breathability-nya sendiri sangat-sangat tinggi. Sepatu ini kan ringan banget ya, tapi tetap nyaman walaupun dengan padding yang cukup minimal. Dikit banget untuk bagian paddingnya, bisa dilihat di bagian lidah atau tangnya sendiri nggak ada paddingnya sama sekali, tipis banget, malah banyak lubang-lubangnya yang mana tujuannya breathable. Kemudian di bagian heel counter juga nggak ada paddingnya, cuman di bagian collar aja untuk paddingnya. Dan memang tujuannya adalah bobot yang ringan. Kita berpindah ke midsole-nya, dia pakai Flight Foam. Ini adalah salah satu midsole andalan dari Asics. Dia cukup squeezy ya, kalau menurut saya empuk, cukup empuk. Nih bisa dilihat, empuk banget, cuma dipencet gini aja udah bisa kenyal gitu kelihatannya. Cuman dia terbagi dua.
pada di belakang ini empuk banget, tapi di bagian tengah ke depan itu ada carbon plate-nya. Ini yang menjadikan saya menyebutnya super shoe. Jadi sepatu-sepatu super saat ini itu mempunyai carbon plate, dan sepatu ini sudah dilengkapi dengan teknologi carbon plate, yang mana carbon plate itu bertugas meningkatkan energy return dari sepatu itu, dan juga meningkatkan responsif daripada sepatu ini, midsole-nya ini terutama. Sepatu ini dilengkapi dengan guide sole teknologi. Apa itu? Jadi dia memanfaatkan Meta Rocker teknologi, yang mana lihat bentuknya aja kayak gini, kayak kapal ya, melengkung banget. Dia memang memanfaatkan bentuk sepatu yang seperti itu untuk agar pada saat kita melangkah itu smooth. Jadi pada saat kita landing, kita toe off, itu rasanya smooth dan nggak merasa hentakan dengan tanah ataupun aspal. Itu kerasa banget impact-nya. Jadi rasanya itu smooth, dan guide sole teknologi ini menjadikan gerakan kita pada saat landing sampai toe off itu menjadi lebih efektif, dan rasanya itu nyaman gitu. Landing, toe off, landing, toe off. Jadi sepatu ini menjadikan setiap transisi kita, langkah kita itu rasanya smooth banget. Untuk bagian outsole-nya sendiri, bagian outsole bagian rubbernya cuman mengcover dari depan sampai tengah, kemudian di belakang cuman ada di titik-titik tertentu. Yang putih ini adalah midsole yang kelihatan, jadi expose midsole. Sepatu ini cukup keras permukaan, yang terutama yang ada carbon plate-nya, karena stuck hick yang cukup pendek, jadi dia nggak mengusung kenyamanan yang benar-benar nyaman untuk kita pakai untuk long run atau untuk full marathon. Kalau half marathon sendiri, ini sepatu cukup bagus karena enak banget buat diajak kebut-kebutan, atau 10K atau 5K atau lari 12 menit. Ini saya rasa opsi terbaik yang ada menurut saya. Jadi enak banget buat diajak kebut-kebutan untuk short distance. Half marathon ke bawah lah. Untuk half marathon saya rasa sepatu ini juga masih sangat bagus. Yang pengen nyari personal best atau yang kejar-kejaran waktu, menurut saya ini adalah salah satu opsi terbaik yang ada. Untuk size-nya sendiri true to size. Jadi saya pakai biasanya ukuran 42, dan ini saya menggunakan ukuran 42, dan nggak ada kesempitan atau kebesaran. Jadi pas banget di kaki saya, di bagian upper, bagian toe box. Semuanya nyaman banget, true to size 42. Harganya sendiri kalau di website adalah $200. Kalau di Indonesia sendiri sepertinya belum ada. Jadi kalau teman-teman mau nyari mungkin di Instagram atau di toko online, harganya agak lebih mahal dibanding $200. Kalau teman-teman pas dapat mungkin ya beruntung, yang harganya mungkin sekitar 3 jutaan, karena harga aslinya kan segitu ya. Tapi kalau masuk Indonesia biasanya harganya agak mahal. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas tentang Asics Meta Racer. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin semangat dalam mengupload video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa berkeringat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.